Halo Sobat Jalan Privatku, untuk video kali ini, saya yang akan menyampaikan tentang mikroskop dan bagian-bagiannya. Nah, berdasarkan video sebelumnya mengenai sel, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sel merupakan unit atau bagian terkecil yang menyusun makhluk hidup. Sel begitu kecil dan tak terlihat oleh mata kita, namun hal itu tidak menghalangi mereka untuk meneliti sel. Mereka berusaha menciptakan suatu alat untuk mengamati sel. Kemudian para ilmuwan melalui proses serta penelitian yang panjang, akhirnya terciptalah suatu teori tentang sel. Teori sel tersebut menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Teori kedua, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Teori ketiga, seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Para ilmuwan yang meneliti tentang sel membutuhkan suatu alat untuk meneliti bagian-bagian sel. Sel ditemukan oleh ilmuwan bernama Robert Hooke pada tahun 1663. Beliau mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon ek dengan menggunakan mikroskop buatannya. Kemudian, setelah Robert Hooke, tepatnya tahun 1674, seorang ilmuwan bernama Antony van Leeuwenhoek juga menciptakan sebuah mikroskop. Beliau mengamati sampel dari air danau, dan beliau sangat terkejut melihat berbagai macam bentuk organisme tersebut. Beliau menyebut organisme tersebut animalcula, yang artinya binatang yang sangat kecil. Setelah penemuan mikroskop dari Robert Hooke dan Antony van Leeuwenhoek, para ilmuwan menciptakan mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Terdapat dua jenis mikroskop cahaya, yaitu mikroskop cahaya monokuler dan mikroskop cahaya binokuler. Perbedaan antara kedua mikroskop itu terletak pada jumlah lensa okuler. Mikroskop cahaya monokuler menggunakan satu lensa okuler, sedangkan mikroskop cahaya binokuler menggunakan dua lensa okuler untuk mengamati objek. Selain mikroskop cahaya, beberapa mikroskop menggunakan sinar atau radiasi dari elektron. Pada mikroskop elektron, tentu saja dapat menghasilkan gambar yang sangat detail dan jauh lebih jelas dibandingkan dengan mikroskop cahaya. Mikroskop elektron mampu memperbesar penampakan objek menjadi 1 juta kali perbesaran dari ukuran asli objek yang diamati. Karena mikroskop menggunakan radiasi dari elektron, maka mikroskop elektron biasanya digunakan di laboratorium medis dan farmasi atau tempat-tempat yang membutuhkan riset lebih dalam. Berikut ini adalah nama komponen dari mikroskop cahaya. Silahkan diperhatikan ya. Lensa okuler merupakan bagian optik mikroskop yang berada dekat dengan observer atau mata pengamat. Lensa ini berfungsi membentuk bayangan. Lensa objektif merupakan bagian-bagian mikroskop yang berada dekat dengan objek yang sedang diamati. Fungsinya untuk memperbesar gambar objek. Mikrometer atau disebut sebagai pemutar halus dengan ukuran yang lebih kecil dari makrometer, berfungsi untuk memfokuskan bayangan secara lambat. Makrometer atau disebut juga pemutar kasar, berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau memfokuskan bayangan secara cepat. Reflektor atau disebut juga cermin pengatur yang berfungsi memantulkan cahaya dari cermin ke objek pengamatan. Meja mikroskop atau disebut juga meja kerja yang berfungsi sebagai alas dan tempat untuk meletakkan objek pengamatan. Diafragma atau dikenal juga sebagai pengatur cahaya adalah bagian mikroskop yang berada di bagian meja preparat. Dan terdapat komponen lainnya, silahkan dicari tahu sendiri ya. Objek yang diamati menggunakan mikroskop tentu saja mengalami perbesaran penampakan. Misalnya, suatu objek perbesaran mengalami perbesaran 100 kali. Artinya, objek yang diamati mengalami perbesaran sebanyak 100 kali dari ukuran aslinya. Cara hitung perbesaran total, yaitu dengan mengalikan perbesaran lensa okuler dengan perbesaran lensa objektif yang sedang digunakan. Nah, itu tadi mengenai teori sel, mikroskop, serta fungsi dari komponen mikroskop cahaya. Stay tune di channel Jalan Privatku ya. Sampai jumpa dan selamat belajar.